Perkenalkan, nama saya Clemens dari 12 Cecilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana respon sistem imun tubuh manusia terhadap COVID-19 dan apa dampak COVID-19 terhadap sistem saraf. Jadi awal tahun 2020, dunia digegarkan dengan berita mewabahnya penyakit yang disebut coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang mulai merebak di Wuhan, Cina. Tidak disangka dalam waktu 4 bulan, wabah yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ini sudah menjangkau seluruh dunia termasuk Indonesia. Di seluruh dunia, penyakit ini sudah menginfeksi sekitar hampir 2 juta orang dengan kematian mencapai lebih dari 100.000 kasus. Bila dilihat, kematian lebih banyak terjadi pada pasien lanjut usia. Selain itu, keparahan COVID-19 juga lebih banyak dijumpai pada orang yang sedang atau pernah memiliki riwayat penyakit diabetes, jantung, dan penyakit kronis lainnya. Tetapi, tidak semua pasien COVID-19 menunjukkan gejala atau hanya menunjukkan gejala yang ringan saja. Hal ini diduga akibat perbedaan kekuatan sistem imun tubuh, di mana pada usia dewasa muda, sistem imun lebih kuat daripada pasien lanjut usia. Lalu bagaimana respon sistem imun terhadap virus? Jadi ketika virus menginfeksi seseorang atau bisa kita sebut inang, artinya virus tersebut menyerang sel-sel pada tubuh inang. Sehingga virus tersebut bertahan hidup dan bereplikasi dalam sel inang. Secara umum, ada 3 mekanisme respon imun untuk mengeliminasi infeksi virus, dan yang pertama adalah melalui antibodi. Sebelum memasuki dan menginfeksi ke dalam sel inang, virus dapat disingkirkan oleh antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang secara spesifik mengenali antigen, termasuk virus, dan akan berikatan dengannya. Ikatan antibodi dengan virus akan membasmi virus dengan cara yang pertama, antibodi menetralisir virus sehingga virus tidak lagi bisa menginfeksi sel inang. Yang kedua, beberapa antibodi dapat bekerja sekaligus bersamaan sehingga partikel virus berlekatan menjadi agregat. Proses ini disebut aglutinasi dan menjadi target yang jauh lebih mudah dikenali oleh sel-sel dalam sistem imun. Yang ketiga, kompleks antibodi virus akan berikatan pada reseptor permukaan sel sehingga mengaktifasi proses fagositosis, yaitu proses penelanan, dan perusakan virus oleh sel fagosit, misalnya makrofag. Dan yang kedua adalah dengan mekanisme sitotoksik. Jika virus sudah masuk menginfeksi ke dalam sel inang, sel-sel sistem imun tidak dapat mendeteksi keberadaan virus tersebut, sehingga tubuh tidak tahu jika sel inang telah terinfeksi. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem imun memiliki suatu metode yang mampu memperlihatkan apa yang ada di dalam suatu sel dengan menggunakan suatu molekul protein yang dinamakan MHC kelas 1. MHC kelas 1 ini bertugas mempresentasikan potongan protein peptide hasil produksi virus di dalam sel ke permukaan sel. Salah satu jenis sel limfosit T, yaitu sel T sitotoksik, mampu mengenali MHC pada sel yang telah terinfeksi virus. Proses interaksi sel T dengan MHC ini akan memicu sel T memproduksi senyawa yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus tersebut. Dan yang terakhir adalah melalui interferon. Selain dengan mekanisme sitotoksik, sel inang yang terinfeksi virus tersebut akan memproduksi dan melepaskan molekul protein yang disebut interferon. Interferon menghambat replikasi virus di dalam sel inang. Selain itu, interferon juga berperan sebagai molekul sinyal yang akan memperingatkan sel-sel sehat di sekitar sel yang terinfeksi akan keberadaan virus. Sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi ini akan bersiaga dengan meningkatkan jumlah MHC kelas 1 pada permukaannya, sehingga dapat diidentifikasi oleh sel T yang akan mentarget sel tersebut yang terinfeksi virus tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap sistem saraf. Jadi dampak corona sudah membawa banyak perubahan bagi hidup manusia. Tak hanya organ paru-paru yang bisa terkena dampak, namun juga bisa menyerang sistem saraf.
Penelitian terbaru menyebutkan adanya kemungkinan SARS-CoV-2 memiliki sifat neuroinvasif. Kerusakan pada sistem saraf akibat infeksi coronavirus dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan. Pertama, melalui kerusakan akibat infeksi langsung pada sistem saraf pusat atau SSP. Virus diketahui dapat menyerang SSP dan menyebabkan kerusakan secara langsung pada jaringan otak. Coronavirus dapat masuk ke sistem saraf melalui sirkulasi darah melalui blood-brain barrier atau BBB. Invasi virus terhadap sistem saraf akan menyebabkan kelainan berupa encephalitis viral, infectious toxic encephalopathy, atau acute cerebrovascular disease. Dan yang kedua, kerusakan SSP terjadi akibat hipoksia. Virus corona menyerang jaringan paru-paru dan menyebabkan eksudasi alveolar dan interstitial dari jaringan paru. Hal ini menyebabkan penurunan pertukaran udara dan terjadi hipoksia. Hipoksia pada SSP menyebabkan terjadinya metabolisme anaerob. Dan peningkatan asam menyebabkan vasodilatasi dan edema sel otak yang akan menyebabkan nyeri kepala dan penurunan kesadaran. Dan yang ketiga, infeksi melalui angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2. Reseptor ACE2 merupakan target dari mekanisme infeksi coronavirus. Dengan berikatan dengan ACE2, virus menyebabkan peningkatan tekanan darah dan meningkatkan resiko terjadinya stroke, hemoragik. Virus juga dapat merusak BBB apabila berinteraksi dengan ACE2 pada endotel kapiler pembuluh darah otak. Dari data yang ada, ditemukan sekitar 36,4% dari pasien COVID-19 memiliki gejala neurologis. Gejala neurologis dari pasien COVID-19 pada umumnya hanya berupa gejala ringan seperti nyeri kepala, dizziness, dan penurunan kemampuan penciuman dan pengecap. Gejala yang lebih mengkhawatirkan namun lebih jarang dialami seperti penurunan kesadaran, cerebrovascular disease, ataksia, dan kejang. Perlu diingat bahwa pasien dengan gejala neurologis cenderung memiliki klinis dan prognosis yang lebih buruk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengar.